Allah mengatakan bahwa yang bersyukur di antara hamba-Ku itu sedikit. Bahkan ada sahabat yang berdoa di depan multazam, ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang sedikit. Umar bin Khattab dengar doa tadi, kok kamu doanya begitu? Minta jadi orang yang sedikit? Iya, kan Allah mengatakan bahwa orang yang bersyukur itu sedikit. Kenapa sedikit? Bersyukur itu susah. Saya ulangi, bersyukur itu tidak mudah. Maka semoga yang hadir pada malam hari ini masuk ke dalam golongan orang-orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya lihat dari cara duduknya ini, saya ngajar body language di kampus, bahasa tubuh. Ini suara saya kedengaran enggak? Kayak bengaung begitu ya. Tapi kedengaran Ibu? Kedengaran suara saya? Jelas suaranya? Oke, baik, terima kasih. Kalau dilihat dari cara duduk ya, ada yang zona nyaman itu Bapak di sana ya. Nyender di tembok, di tiang gitu ya. Dan ibu-ibu yang cara memakai mukenahnya, kelihatan ini semua ahli surga ya. Amin ya rabbal alamin. Judulnya ceramah Ramadan kita ini supaya gampang diingat, ini penting, jangan sampai ada tausiah tapi nggak ditangkap, ya. Nggak dapat apa-apa. Kabarnya di sebelah kita, di belakang masjid ini nggak jauh ada stadion baru ya, betul ya? JIS, Jakarta International Stadium, lagi bertanding Barcelona ya, sama Atletico Madrid, tapi yang juniornya. Apa yang mau saya tanya pada Bapak Ibu sekalian? Pesepak bola itu kalau sukses apa tandanya? Apa tandanya? Pesepak bola kalau sukses itu apa tandanya? Gol, bikin gol. Enak gak nonton bola 90 menit gak ada yang ngegolin sama sekali? Kurang plong, kata bapak-bapak. Puasa juga begitu kalau bisa. Kalau puasa gak nyampe target, artinya meleset, gak enak. Betul gak? Sekarang ada dua pilihan Bapak Ibu sekalian. Mau puasa S2 atau S3? Kalau di kampus ada istilah S2 ya. S1 itu sarjana, S2 master, S3 doktor, S4 nah itu tadi dipakai buka puasa tadi ya, cendol campur es. Puasa S2 atau S3? Puasa S2 itu artinya puasa sia-sia. S-nya 2, sia-sia. Main bola gak nyetak gol, puasa tapi gak nyampe targetnya, sia-sia. Tentu kita ingin pilih yang mana? Puasa S3. Apa itu S3? Sangat sukses sekali. Apa? Sangat sukses sekali. Ini yang mau saya titipkan beberapa menit. Maka judulnya adalah pakaian takwa setiap saat. Saya ulangi, kenakan pakaian takwa setiap saat, dijamin bahagia lahir batin, dunia akhirat. Saya ulangi. Jadi kalau ceramah ini cuma sampai di sini cukup sudah. Ingat aja judulnya. Kenakanlah pakaian takwa setiap saat, bukan cuma di masjid, setiap saat, dijamin bahagia lahir batin, selamat dunia akhirat. Jadi kalau ada kemarin orang yang disebut ulama bilang bahwa siapa yang satu Ramadannya ikut pemerintah atau mau selamat dunia akhirat, ikutlah Ramadannya pemerintah, satu Ramadannya pemerintah. Dengar ya, itu viral kan ya. Saya bisa balikin ini. Memang pemerintah bisa ngampunin dosa manusia. Emang pemerintah bisa bikin surga. Hanya Allah yang bisa ngampunin dosa. Ini nggak usah merasa benar sendiri bahwa kalau hari Ahad mulai itu selamat dunia akhirat. Yang mulai hari Sabtu nggak selamat. Yang selamat itu adalah pakaian takwa dipakai setiap saat. Emang ada Pak? Ada. Di surah apa?
catat baik-baik. Surah Al-A'raf, surah keberapa? Halo, surah keberapa? 7 ayat 26. Surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 26. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Coba simak baik-baik artinya. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya telah kusediakan bagimu pakaian, libasa, pakaian. Untuk apa? Untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Jadi baju yang kita pakai ini baju jasmani, baju lahiriah. Untuk apa? Menutup aurat sama berhias supaya sopan, supaya terhormat, supaya bisa dianggap orang. Tapi ingat ayat selanjutnya, walibasut taqwa. Itu kata-katanya. Walibasut taqwa, dan pakaian takwa itulah yang lebih baik. Jadi ada pakaian takwa. Baju koko yang bapak pakai ini, baju koko itu katanya baju takwa ya. Itu bukan baju takwa, Pak. Itu baju jasmani. Memang strateginya orang Cina pinter dagang supaya laku bajunya disebut baju takwa. Karena saya nggak tahu apakah mereka baca Quran. Karena mendapati ada kata-kata walibasut takwa, pakaian takwa. Kalau yang kita pakai inilah pakaian jasmani untuk nutup aurat. Bapak Ibu, kalau ada ODGJ lewat di pinggir jalan, ODGJ tahu ya? Orang dalam gangguan jiwa. Dulu disebut orang gila ya. Pernah lihat ODGJ di jalan yang bugil? Pernah kan? Telanjang, tak ada selembar kain pun. Kalau auratnya sudah ditutup, tidak ditutup, kenapa? Dia tidak malu lagi. Nggak ada rasa malu. Kenapa? Sudah tidak lagi menutup aurat. Sebaliknya kalau kita telanjang rohani kita, pakaian takwa kita lepas, maka secara rohani kita telanjang. Itulah yang menyebabkan banyak orang puasa tapi puasanya sia-sia. Kenapa? Pakaian takwanya ditinggal di masjid. Tidak dibawa ke kantor, tidak dibawa ke pasar, tidak dibawa ke rumah, tidak dibawa ke keramaian. Itulah yang menjelaskan kenapa orang umroh dan haji pulang-pulang tambah gila kelakuannya. Kenapa? Pakaian takwanya ditinggal. Lalu apa itu pakaian takwa? Kalau pakaian jasmani bahannya dari kapas. Betul ya? Kapas dipintal jadi benang, benang dipintal jadi kain, kain dipintal jadi dijahit jadi baju dan jadi celana. Pakaian takwa apa bahannya? Ini yang saya titipkan sekaligus titik pesennya. Bapak Ibu sekalian, saya main matematik sebentar. Pakaian takwa itu angkanya 1. Angka 1. Saya simbolkan angka 1. Pakaian rohani kita ini. Cirinya apa takwa itu? Merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang puasa setelah lebaran bubar, gak merasa diawasi Allah, puasanya sia-sia. Saya beri angka 1 untuk pakaian takwa. Saya beri angka 0 untuk baju yang bapak ibu pakai dan saya pakai. Celana saya kasih angka 0. Harta yang bapak ibu punya saya kasih angka 0. Kenapa? Harta pasti kita tinggal. Baju bisa lapuk, baju bisa luntur, baju bisa sempit. Konon bapak ibu, saya baca laporannya PD Pasar Jaya. Tanah Abang itu uang yang berputar di Tanah Abang setiap hari, bukan sebulan, setiap hari 200 miliar setiap hari untuk jualan baju-baju yang sering kita pakai. Kalau Ramadan katanya 230 miliar.
Sebulan bisa 6 triliun di Tanah Abang itu berputar uang untuk pakaian jasmani. Tapi bagaimana dengan pakaian rohani? Coba kita lihat. Harta saya beri angka 0, mobil saya kasih angka 0, rumah saya kasih angka 0, karena itu akan kita tinggal. Tapi pakaian takwa saya kasih angka 1. Sekarang mari kita bermain sebentar. Angka 1 ditambah 03 maknanya berapa? 1000. Nolnya 6 1.000.000. Nolnya 9 1 miliar. Nolnya 12 berapa Ustaz? 1 triliun. Nolnya 15 nolnya 18, nolnya 21. Itulah keterbatasan otak manusia, cuma sampai triliun doang. Sekarang saya balik, berapapun angka nolnya berderet sampai berpuluh-puluh nol, kalau angka 1 tidak ada, berapa namanya? Berapa namanya? Ayo. Nol. Baju bagus, celana bagus, wewangian bagus, aksesoris bagus, mukena jutaan, tanpa pakaian takwa, nol hasil. Rumah menjulang tinggi, harta bejibun, pengikut atau followers banyak, tapi kalau tidak ada pakaian takwa yang digunakan, nol hasil. Inilah yang saya sebut tadi, puasa S2, puasa sia-sia, bukan puasa S3. Puasa sangat sukses sekali. Maka Allah mengingatkan kita agar kita bertakwa tidak hanya di masjid saja. Ada yang bilang gini, lagi-lagi bahas takwa, pasti bahas akhirat. Keliru. Bahas takwa itu bukan bahas akhirat, bahas dunia juga. Apa buktinya? At-Talaq ayat 2, 3, 4, 5 dan 6. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan kukasih jalan keluar dan akan kukasih rezeki yang datangnya tidak diduga-duga. Siapa yang bilang takwa itu urusan akhirat? Urusan dunia. Bapak dan Ibu sekalian, ODGJ tadi bugil. Kalau kita ba'da puasa nanti jor-joran lagi, tingkah kita sama saja sebelum puasa, maka secara rohani kita telanjang. Kita nggak pakai pakaian takwa, libasut takwa kita tinggalkan di Ramadan. Kalau saya ingin menyimpulkan dengan satu kalimat saja, esensi puasa adalah menahan diri dari semua sikap yang tidak terpuji. Titik. Saya ulangi. Esensi puasa, hakikat puasa, makna puasa yang benar adalah menahan diri dari sikap, dari semua sikap yang tidak terpuji. Titik. Gimana ngeceknya? Nanti di Ramadan, di 1 Syawal itu cek aja. Orang yang puasa akan dianggap nyetak gol kalau akhlaknya makin bagus. Orang berpuasa akan dianggap nyetak gol sampai target kalau hartanya ya gunakan untuk kepentingan orang-orang miskin dan anak yatim seperti yang dilakukan esok oleh Masjid Al-Husna. Orang berpuasa akan masuk kategori S3 sangat sukses sekali kalau akhlaknya makin tinggi. Ilmu boleh tinggi tapi jangan sampai akhlak rendah. Hidup tidak cukup hanya dengan ilmu ataupun harta. Ada yang lebih tinggi dari ilmu. Apa itu? Libasut taqwa, pakaian takwa. Jadi bukan baju koko ya, bukan baju takwa yang kita pakai sehari-hari untuk ke masjid. Itu hanya baju jasmani, baju ruhani yang saya maksud. Apa bahannya? Ini dia bahannya. Yang pertama, orang yang pakai baju takwa adalah orang yang nyadar kalau ia diawasi Allah, merasa diawasi Allah. Bapak Ibu sekalian, nanti kalau mudik, ini udah ada yang mudik ya, itu dikabarkan oleh polisi ada CCTV, betul ya Ustaz ya? Ada CCTV di sepanjang tol. Kalau kecepatan kita 100 km lebih, itu siap-siap untuk dapat surat tilang nanti di rumah. Itu dendanya bisa 500.000. Tapi kalau orang yang libasut takwa,
bodoh amat sama CCTV. Kenapa? Karena dia merasa diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan diawasi oleh CCTV. Bapak Ibu, siang hari kalau kita diam-diam minum makan, bisa nggak? Bisa kan? Diam-diam aja di kamar mandi atau di dapur. Tapi kenapa tidak kita lakukan? Karena kita merasa diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipantau oleh Allah. Itu libasut takwa, pakaian takwa yang kita harus pakai. Kalau libasut takwa kita buang setelah Ramadan, itulah yang menjelaskan kenapa orang habis puasa sama aja sebelum datangnya bulan puasa. Puasanya S2, puasa sia-sia, bukan puasa S3. Hadirin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nomor satu. Nomor dua, pakaian takwa itu adalah, ingat, ada pertanggungjawaban. Saya ulangi, ada pertanggungjawaban. Apapun yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawabannya. Itulah yang dikatakan oleh surah Yasin ayat 65. Al-yawma nahtimu ala afwahihim. Di hari ini mulut menjadi terkunci, tangan yang akan bicara, kaki yang akan bersaksi. Di dunia kita bisa mungkir, Bapak Ibu sekalian, tapi di akhirat kelak tidak ada yang bisa mungkir. Bapak Ibu ikutin, ada mu'allaf perempuan yang dihukum 10 tahun karena korupsi. Ada viral itu ya. Ada seorang artis, inisialnya AS. Ia mengaku di sebuah televisi nasional, saya bersyukur dihukum oleh hakim 10 tahun. Itulah yang membuat saya bisa sadar. Kalau dihukum cuma 3 tahun, mungkin gak nyadar-nyadar, gak insaf-insaf ya. Sama seperti kita, Bapak Ibu. Diwajibkan kita berpuasa, sholat, zakat, haji. Untuk apa? Agar kita insaf, agar kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diminta untuk melakukan ibadah bukan untuk disiksa, tapi untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kayak ibu-ibu musim dulu, kalau jemur kasur itu pakai digebukin kan ya? Masih ada sekarang ya. Jemur kasur pakai digebukin, pakai sapu itu. Itu digebukin bukan untuk menyakiti kasur, tapi supaya debunya terbang, kutu-kutu busuknya mati atau terjemur. Allah juga begitu, mewajibkan kita ibadah supaya hati kita makin bening, makin tajam, makin sensitif dengan ayat-ayat Allah dan peringatan-peringatan Allah. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, bahan pakaian takwa adalah menginfakkan harta kita dalam keadaan apapun. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Mungkin ada yang nanya, Pak, kalau dompet lagi tebel enak untuk berinfak. Tapi kok Allah juga nyuruh ya dalam keadaan sempit juga berinfak? Iya, berinfak itu tidak kenal waktu, tidak kenal kondisi, kecuali nggak punya ya, kecuali nggak punya. Apa artinya? Allah tidak memperhitungkan berapa besar jumlah infak kita, tapi Allah memperhitungkan apakah Anda berinfak. Saya ulangi, ayat itu ini mengatakan Allah nggak peduli berapa yang Anda infakkan. Allah hanya peduli seberapa ikhlas Anda menginfakkannya, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Dengan begitu, pakaian takwa kita pakai seterusnya, bukan cuma Ramadan saja. Dengan sendirinya Allah akan menganugerahi kita bahagia lahir batin, selamat dunia akhirat. Apa judulnya Bapak Ibu? Pakailah pakaian takwa kapan saja, maka dijamin bahagia lahir batin dan selamat dunia akhirat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.